Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap insan, kita hidup di dunia ini tidak mungkin terlepas dari yang namanya bergaul. Tidak mungkin kita terlepas untuk bisa menyendiri dalam hidup kita di dunia ini. Pasti ada yang namanya interaksi sosial. Pasti ada namanya yang berteman dan bersahabat. Dan tentunya setiap persahabatan, setiap pertemanan pasti mendatangkan dampak. Baik itu dampak baik maupun dampak buruk. Oleh karena itu, disinilah, dari titik inilah nusus syar'iyah, nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan akan pentingnya memilih teman yang baik, berteman dengan teman yang saleh, serta menjauhi teman-teman teman-teman yang buruk. Menjauhi teman-teman yang buruk perangainya, menjauhi teman-teman yang jelek agamanya serta akhlaknya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang hal ini. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang mengingat, yang berdoa kepada Rabb-Nya di pagi dan malam hari, yang mana mereka hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang buruk perangainya, yang jelek agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Manakala kamu mendapati ada sekelompok orang yang mereka memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkan mereka, beranjak dari majelis itu sampai mereka mengganti pembicaraan mereka dengan topik yang lain.
fa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumid wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Adapun jika kamu lupa tentang larangan memperolok-olok ayat Allah tersebut disebabkan karena syaitan telah membuat kamu lupa, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Maka janganlah kamu tetap duduk tatkala kamu kembali teringat akan larangan tersebut bersama kelompok orang-orang yang telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan akan hal ini, memperkuat larangan Allah Subhanahu wa taala dan kembali menegaskan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memilih teman, memilih sahabat yang baik. Hal ini sebagaimana perumpamaan yang diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal teman yang baik dan perumpamaan perihal teman yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Matsalul jalisis salih wal jalisis su kamatsali hamilil miski wa nafikhil kir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan sahabat yang baik dan perumpamaan sahabat yang buruk itu laksana penjual minyak wangi dan pandai besi. Fa amma hamilul misk, adapun penjual minyak wangi, fa imma ayyuhdiyaka, bisa jadi kamu diberi hadiah olehnya. Wa imma an tabta'a minhu, atau bisa pula kamu membeli minyak wangi darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau paling tidak kamu akan mendapati bau yang wangi. Wa amma nafikhul kir, adapun pandai besi, fa imma ayyuhriqaka thiyabak, bisa jadi pakaianmu terbakar. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah, atau bisa pula paling tidak kamu akan dapati bau yang tidak sedap darinya. Hadis ini muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat penting bagi kita memilih sahabat, teman duduk yang baik, dan menjauhi teman yang buruk perangainya maupun agamanya, karena kita bisa terpengaruh kebiasaan dari teman kita. Jika teman kita, sahabat karib kita memiliki kebiasaan yang baik, memiliki amalan-amalan yang saleh, maka paling tidak kita akan ikut termotivasi untuk menjadi seperti dirinya, atau bahkan lebih baik dari dirinya. Namun tatkala kita memiliki sahabat yang buruk, sahabat yang maka bisa jadi kita ikut terpengaruh ke dalam kebiasaan buruknya, baik itu berupa maksiat ataupun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukuplah bagi kita sebuah kisah di antara sekian banyak kisah-kisah yang menggambarkan betapa bahayanya memiliki teman-teman yang buruk. Adalah sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang sangat terkenal, tidak asing bagi kita semua, yaitu kisah Uqbah bin Abi Mu'aid. Lihatlah bagaimana orang ini. Lihatlah bagaimana tatkala dia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, dia senantiasa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi
dia belum mau masuk Islam, namun dia tidak mau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar kaum Quraisy waktu itu. Namun dia tetap duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Mu'aid tersebut memiliki sahabat karib, kawan dekat yang sedang berada di negeri Syam. Kawan beliau tersebut masih dalam keadaan kafir. Sampai-sampai kaum kufar Quraisy mengira saking seringnya Uqbah bin Abi Mu'aid tersebut duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengira dia telah masuk Islam. Akhirnya mereka mengabari sahabat Uqbah bin Abi Mu'aid tersebut yang berada di negeri Syam, yang sedang berada di negeri Syam, bahwasanya sahabat karibmu ini telah masuk agamanya Muhammad. Akhirnya datanglah sahabat karib tersebut mendatangi Ibnu Abi Mu'aid yang berada di Mekah. Apa yang dilakukan oleh sahabat karibnya tersebut? Dia memaksa Uqbah bin Abi Mu'aid untuk mengganggu dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum kedatangan sahabat karibnya tersebut, dia tetap bersikeras untuk tidak mau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dipaksa oleh pembesar kafir Quraisy waktu itu. Namun tatkala sahabat karibnya lah yang menyuruh, kawan dekatnya lah yang memintanya untuk tetap mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh kaum kufar Quraisy, maka akhirnya beliau pun mau mengikuti saran dari sahabat karibnya tersebut. Akhirnya dia mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sebelumnya dia sangat erat sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari kisah Uqbah bin Abi Mu'aid tersebut adalah dia meninggal dalam keadaan kekufuran pada perang Badar. Dia terbunuh pada saat perang Badar dalam keadaan kekufuran. Dalam kisah ini para ulama menjelaskan bahwasanya berhati-hatilah kita dalam memilah dan memilih teman-teman, sahabat karib kita, teman duduk kita, karena kebaikan yang ada pada dirinya atau keburukan yang ada pada dirinya bisa berdampak kepada diri kita. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan, di dalam hadis ini terdapat perintah yang sangat tegas, terdapat larangan yang sangat jelas agar kaum muslimin berhati-hati dalam memilih kawan dekat, dalam memilih sahabat karib. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya wa man tabi'ahum ila yaumil jaza, amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala menerangkan bahwasanya di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang beriman adalah dipilihkannya ia untuk mendapat atau memiliki sahabat yang baik. Memiliki sahabat yang baik merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum beriman, dan merupakan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita memiliki sahabat yang buruk, kawan baik yang memiliki perangai yang buruk dan agama yang jelek. Oleh karena itu, hendaklah kita semua berhati-hati dalam memilih teman, karena teman yang baik
bisa mengingatkan kita semua tatkala kita lalai, tatkala kita malas untuk mengerjakan berbagai amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, teman yang buruk, sahabat karib yang buruk bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada orang tua. Sungguh tidak sedikit anak-anak yang telah mendapat pendidikan, didikan yang baik dari orang tuanya di rumah ataupun di sekolah, namun menjadi rusak tatkala berteman dengan teman-teman yang buruk. Tatkala dia mulai bergaul dengan kawan-kawan yang buruk perangainya. Tidak sedikit kita lihat di sekitar kita. Oleh karena itu, khususnya bagi orang tua, hendaklah memperhatikan betul-betul kepada siapa anak-anak kita bergaul, kepada siapa anak-anak kita berteman, karena teman memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kesalehan atau keburukan akhlak seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Lindungilah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batuan. "Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Yang mana di situ ada malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, yang mana mereka tidak sekalipun menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ala wa sallu wa sallimu ala al-basyirin nadhir an-nabiyil karim Muhammad bin Abdullah kama amarakumullahu bihi fi muhkami tanzilih. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu 'alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman dzin nurain wa Abi Sibtain Ali. Wardallahumma 'anil baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha faghfir lana innaka ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa aqimis shalah.